Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Selamat pagi, Haki, Nin, Opa, Oma, Opung, dan Eyang yang terkasih. Selamat bertemu lagi dalam program Sapaan Lansia. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Dan ayat renungannya terambil dari Galatia 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hakinin, Oma, Opa, Opung, dan Eyang yang terkasih. Saat ini kita sebagai bangsa Indonesia masih dalam suasana bersuka cita merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-80. Mengenang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi terbebas dari penjajahan. Namun di balik gegap gempita perayaan kemerdekaan nasional ini muncul pertanyaan. Sudahkah setiap orang benar-benar merdeka? Dalam realitas kehidupan ternyata kita masih belum benar-benar merdeka karena masih banyak persoalan, penderitaan, pergumulan yang kita alami, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan sebagai bangsa. Artinya bahwa kemerdekaan adalah suatu keadaan yang amat berharga bagi setiap individu dan bangsa. Kemerdekaan adalah hak dasar yang memungkinkan kita untuk mengembangkan potensi, mewujudkan tujuan hidup, dan menjalani kehidupan dalam bingkai keadilan dan martabat. Namun,
dalam refleksi kita tentang kemerdekaan, kita tidak boleh melupakan asal-usul dan hakikat sejati dari kebebasan ini. Hakinin, Opa Oma, Opung Eyang yang terkasih. Dalam firman Tuhan, kita menemukan dasar spiritual untuk memahami konsep kemerdekaan. Dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-27 tertulis bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Ini berarti bahwa setiap individu diberkati dengan martabat yang tinggi, dan bagian dari hakikat manusia adalah memiliki pilihan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, kita menemukan kemerdekaan sejati yang tidak terbatas oleh batasan duniawi. Dalam konteks sejarah dan realitas kita sebagai bangsa, kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan pengorbanan. Tidaklah mudah untuk melepaskan belenggu penjajahan dan membangun negara yang merdeka. Namun dalam setiap perjuangan kita diingatkan akan kehadiran Tuhan yang bekerja dalam rencananya. Sejarah Indonesia yang penuh perjuangan untuk menuju kemerdekaan adalah bukti konkret bagaimana Tuhan yang penuh kasih telah memimpin dan melindungi bangsa kita. Kita mengenang para pahlawan bangsa yang dengan gagah berani berdiri menghadapi tantangan dan risiko, didukung oleh keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan mereka, seperti yang tertulis dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang mempunyai Tuhan sebagai Allahnya, bangsa yang dipilihnya menjadi milik pusaka baginya. Jika kita merenungkan sejarah Indonesia, kita akan melihat bahwa banyak peristiwa penting telah membentuk perjalanan kita menuju kemerdekaan. Meskipun perjuangan ini penuh dengan kesulitan dan rintangan, kita dapat melihat kehadiran Tuhan dalam setiap tahapnya. Tuhan adalah pemberi anugerah yang memberikan visi dan keberanian kepada para pemimpin kita untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Hakinin, Opa Oma, Opung Eyang yang terkasih, dalam Galatia 5 ayat 1, Paulus mengingatkan kita untuk berdiri teguh dan tidak kembali tunduk di bawah perhambaan. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sebagai bangsa yang merdeka, kita harus tetap teguh dalam prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Namun lebih dari itu, kita juga harus ingat bahwa kemerdekaan ini datang dari anugerah Tuhan. Anugerah inilah yang memimpin kita melalui perjuangan, memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, kemerdekaan rohania juga memiliki makna yang mendalam. Di dalam Kristus kita dimerdekakan dari dosa dan belenggu dunia. Namun kita harus ingat bahwa kemerdekaan ini juga adalah anugerah Tuhan. Sebab tidak ada usaha manusia yang bisa menciptakan kemerdekaan rohania ini tanpa campur tangan dan anugerah Tuhan. Kita perlu terus berjalan dalam kemerdekaan ini, menjauhkan diri dari belenggu dosa,
dan hidup dalam kehendak Tuhan. Sebagai bangsa yang merdeka, kita selalu mengingat bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Mari kita syukuri setiap langkah yang telah Dia pimpin dalam sejarah kita, baik dalam konteks fisik maupun rohani. Akinin, opa oma, opung eyang yang terkasih, sebagai orang percaya, mari kita jadikan kemerdekaan ini sebagai panggilan untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih, serta mengenang bahwa setiap langkah kita menuju kemerdekaan rohani adalah rencana Tuhan yang membimbing dan melindungi. Kita juga diingatkan bahwa kemerdekaan dalam Kristus bukanlah kebebasan tanpa arah, tetapi kebebasan yang diarahkan untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Mari kita gunakan kemerdekaan ini bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menjadi saksi hidup tentang kasih dan kuasa Allah kepada anak, cucu, dan semua orang. Dan teruslah melangkah dengan penuh keberanian sebagai umat tebusan yang merdeka dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu pada hari yang penuh makna ini untuk mengucap syukur atas kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-80. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala kebebasan dan keadilan. Kami bersyukur atas pengorbanan dan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan ini. Bimbinglah kami untuk menjalani kemerdekaan ini dengan bijaksana, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, persatuan, dan keadilan dilandasi oleh kasih-Mu. Kami berdoa agar Engkau menjaga dan melindungi setiap kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami diberi kekuatan, semangat untuk terus memaknai arti kemerdekaan yang sesungguhnya, terutama kemerdekaan rohani yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menderita untuk melepaskan kami dari belenggu dosa. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam apapun yang kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.